Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendriks Balsanwali dengan NIM B1013191053. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pemikiran ekonomi, yaitu Paul Anthony Samuelson. Baik, langsung saja di bab 1, yaitu ada pendahuluan. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan-aturan hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonomi adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Kemudian di bab 2 yaitu adalah pemikiran ekonomi. Paul Anthony Samuelson merupakan ekonomi Amerika Serikat kelahiran Gary, Indiana pada tanggal 15 Mei 1915. Ia merupakan ekonom yang mendapatkan penghargaan Nobel dalam ekonomi pada tahun 1970 atas kontribusinya dalam bidang yang fundamental. Seperti berikut adalah foto dari Paul Anthony Samuelson. Samuelson dilahirkan dalam keluarga yang mengetahui banyak tentang bidang ekonomi. Kakak saudara perempuannya dan keponakannya merupakan ekonom. Dengan latar belakang banyak keluarga yang melek akan ekonomi, Samuelson melanjutkan studinya dalam bidang ekonomi di University Chicago pada usia 16 tahun dan dilanjutkan di Universitas Harvard untuk program doktoral. Dalam sejarahnya, Samuelson merupakan teoretikus ekonomi yang luar biasa. Ia memberikan sumbangan teori penggabungan antara ilmu matematika dan ekonomi. Ia merupakan profesor dalam bidang ilmu stabilitas dan dinamika sistem ekonomi. Penggabungan teori perdagangan internasional dengan keseimbangan ekonomi umum, analisis publik, teori modal, ekonomi kesejahteraan, dan pengeluaran publik. Paul Samuelson sebagai nabi ekonomi. Penerapan ajaran-ajaran ekonomi Samuelson membuahkan hasil berupa kemajuan ekonomi yang luar biasa bagi bangsa Amerika. Maka muncul keyakinan Tuhan berpihak pada kami, dan pasar juga telah diberkahi oleh Tuhan. God bless the market. Lebih-lebih setelah bangkrutnya sistem ekonomi non-pasar Uni Soviet, bangsa Amerika makin yakin pasar pasti menghasilkan efisiensi ekonomi nasional. Kita tidak mengherankan membaca judul laporan pembangunan dunia World Development Report pada tahun 2002, Building Institution for Markets. Artinya lembaga harus ditemukan dan dikembangkan untuk diabadikan. Pada dasarnya, karena pasar dan efisiensi yang dihasilkan merupakan Tuhan itu sendiri. Ini sejalan dengan ajaran agama-agama besar, khususnya Kristen dan Islam, bahwa manusia diciptakan menjadi wakil Tuhan di dunia untuk mengabdi kepada Tuhan atau Allah. Profesor Paul Anthony Samuelson, seorang ahli dari ekonomi dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, sekurang-kurangnya telah mengumpulkan 6 definisi ilmu ekonomi. Apabila diringkaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu ekonomi atau ekonomi politik adalah suatu studi tentang kegiatan-kegiatan yang dengan atau tanpa menggunakan uang, mencakup atau melibatkan transaksi-transaksi pertukaran antar manusia. Dan yang kedua, ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai bagaimana orang-orang menentukan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-sumber produktif seperti tanah, tenaga kerja, barang-barang modal seperti mesin, dan pengetahuan teknik yang langka dan terbatas jumlahnya. Yang ketiga, ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan hidup mereka sehari-hari untuk mendapatkan dan menikmati kehidupan. Kemudian yang keempat, yaitu ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia bertingkah seperti untuk mengorganisasikan kegiatan-kegiatan konsumsi
dan produksinya. Yang kelima, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan. Yang keenam, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara-cara memperbaiki masyarakat. Ada beberapa hal pokok yang terkandung dalam definisi pada ilmu ekonomi. Yang pertama, masalah utama dalam ilmu ekonomi adalah masalah pemilihan. Yang kedua, kenyataan bahwa sumber-sumber produktif merupakan sesuatu yang langka. Yang ketiga, penggunaan yang dalam ekonomi merupakan masalah sekunder. Yang keempat, produksi dan konsumsi akan selalu ada dan baik pada masyarakat kolektif, individu, kapitalis, sosialis, dan lain. Yang kelima, terdapat alokasi cost dan benefit dari sumber-sumber. Di bab terakhir, ada kesimpulan. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi ditunjukkan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, atau yang pada masa Orde Baru disebut dengan trilogi pembangunan. Pembangunan ekonomi diupayakan tidak lepas dari pada trilogi pembangunan. Karena dengan adanya pembangunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi dengan kebaikan yang tepat akan memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapai kesejahteraan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.